Assalamualaikum teman-teman, how your days? Berharap banget kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Karena emang akhir-akhir ini cuaca emang sedikit mencerobat deh. Jadi kita harus pintar-pintar jaga kesehatan biar kita tetap fit dan bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kali ini aku mau bahas sifat dan karakter orang yang namanya Dayanti. Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini wajib banget share ke teman kalian yang namanya Dayanti dan juga teman-teman kalian siapapun itu meskipun bukan Dayanti ya tetap share aja sih biar rame gitu. Terus share juga ke family, bestie, dan orang-orang terdekat kalian biar mereka bisa tahu dan ikut merasakan perasaan saat kalian nonton video ini. Aku juga mau ingetin nih teman-teman, video ini bersifat tebak-tebakan, jadi bisa benar dan bisa salah, dan itu merupakan hal yang wajar. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai nonton video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar seberapa relate sih dan berapa persen tebakan benar dalam video ini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja bahas nama Dayanti ini. Menurut Darussalam Channel, si Dayanti ini tipe orang yang memiliki integritas. Artinya dia memiliki prinsip moral dan nilai-nilai inti yang kuat tertancap dalam dirinya. Terutama nih dalam hal mengambil keputusan atau melakukan suatu hal. Dia bersikap tegas dan sigap ketika mengambil keputusan dalam suatu hal. Biasanya nih orang-orang yang kayak Dayanti ini pasti ditunjuk jadi ketua kelompok karena dia cepat tanggap. Dan kita perlu banget orang-orang yang cepat tanggap menjadi ketua ataupun pemimpin. Dia juga seorang yang sangat mengandalkan sifat kejujuran. Jadi meskipun tidak tampak atau terlihat orang lain, dia akan tetap melakukan hal-hal baik atau sesuai dengan norma tanpa melanggarnya. Jadi bisa disimpulkan, dia orang yang sangat patuh aturan. Cocok banget nih si Dayanti ini jadi pemimpin karena sikap jujur dan patuhnya itu. Nah, di sisi lain dia punya sikap idealis dan cepat tanggap mengambil keputusan. Terus ditambah sikap jujur. Cocok banget buat dijadikan pemimpin dan pasangan hidup. Haha. Menurut Darussalam Channel, seorang yang bernama Yanti memiliki sifat idealis, yang mana dia dengan pemikirannya yang kuat terhadap suatu keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar, berdasarkan pengalamannya atau sesuatu yang pernah dia lakukan. Bisa dibilang dia memiliki sebuah pendirian untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dalam kehidupannya. Jadi Dayanti itu kayak udah nargetin, kalau dia mau mencapai suatu, dia maka terus berusaha buat ngelakuin itu lah secara maksimal, kayak sampai targetnya itu sampai gimana sih, pokoknya kayak sampai dia bisa mencapai targetnya itu loh, dia berusaha semaksimal mungkin. Si Dayanti ini juga senang banget ngeadopsi hewan-hewan yang terlantar di sekitarnya. Dia senang berbagi dan memberikan makanan kepada hewan-hewan di sekitar lingkungannya ataupun saat dia bepergian ke suatu tempat. Dia tetap memperhatikan kayak kucing, ayam, ataupun burung-burung yang sedang kelaparan. Kalian pernah nggak sih kayak ketemu orang kalau lagi jalan dia pasti bawa kayak entah itu makanan kucing atau makanan hewan apa, terus kalau ketemu hewan di pinggir jalan dia kasih. Nah, Dayanti itu tipe orang kayak gitu, tipe-tipe orang yang sangat penyayang binatang. Menurut Darussalam Channel, Dayanti ini juga orang yang memiliki sifat sopan. Biasanya dia memiliki pengetahuan tata krama yang baik dan memahami norma-norma yang berlaku pada budaya tertentu. Jadi dia tipe orang yang sangat menghargai budaya orang lain dan menuntut larangan-larangan yang ditetapkan ketika datang atau berkunjung ke suatu tempat. Dia bukan orang yang berani berbuat macam-macam ataupun aneh-aneh. Jadi guys, Dayanti ini dia ngerti banget batasan waktu dia kayak pergi ke suatu tempat. Oh oke, aku nggak boleh ngomong ini di sini. Aku nggak boleh ngelakuin hal-hal aneh karena itu bisa bahaya bagi diri aku. Nah, Dayanti itu sangat paham mengenai hal-hal yang begitu dan dia terapkan gitu loh. Menurut Darussalam Channel, seorang yang bernama Dayanti, dia ini memiliki sifat yang sabar dan pengertian terhadap pasangannya. Dia nggak mudah marah ketika ada problem di hubungannya. Dia sabar dalam menghadapi sikap pasangannya. Misalnya nih, kayak pasangannya lagi ada trouble di kantornya atau suatu tempat kuliahnya. Atau bahkan paling parah trouble di keluarga atau lingkungan keluarga pasangannya. Jadi dia mencoba mengerti dan memakluminya gitu loh. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak nambahin masalah, kayak nanya-nanya. Kalau emang pasangannya mau terbuka ya dia bakal spill dia kenapa, terus minta solusi. Tapi kalau dia emang nggak mau spill dulu ya Dayanti ini bisa memaklumi gitu loh. Dia tenangin dulu pasangannya. Menurut Darussalam Channel, si Dayanti ini memiliki passion for business, yang mana dia sangat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan tidak membebani orang lain dalam hal finansial atau keuangan. Selain itu, dia bahkan bisa membantu orang lain dengan cara memberikan kontribusi penting dan bertindak dengan sigap, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya, si Dayanti ini juga tipikal orang yang sedikit egois dan sifat yang dimiliki seorang Dayanti ini yang mana lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Sifat ini juga bisa timbul karena beberapa faktor yang mempengaruhi dirinya. Misalnya nih, kayak dia merasa lebih baik atau lebih pantas untuk menerima atau mencapai suatu hal tertentu. Misal kayak dia lagi pengen handphone, dia sedikit maksa buat beli itu, padahal kadang ada hal yang lebih urgent harus didahulukan, tapi dia cukup bodo amat. Pokoknya kayak dia mau apa gitu, kalau dia lagi datang sifat egoisnya atau sifat childishnya, kayak dia langsung mau.
Padahal kan ada kayak beberapa hal urgent dulu kan, harus dilakukan itu bisa dinanti-nantikan, tapi kadang dia kayak bodo amat, nggak mau tahu aku mau beli itu gitu loh. Dayanti ini juga tipe orang yang kadang bisa menjadi introvert, yang mana dia nggak suka pengalaman baru atau perubahan, terutama kalau ada sedikit unsur paksaan. Dia tipe orang yang keluar kalau ada rencana atau planning aja mau kemana gitu, atau lebih suka stay dan bersantai di rumah aja, mostly di kamarnya. Jadi dia tipe-tipe anak rumahan guys, kayak suka banget ngelakuin aktivitas di kamarnya. Entah itu kayak nonton drakor, atau nonton series, atau kayak nulis diary dia, ngecat kuku dia, atau kayak belajar make up, apapun itu, tapi sesuatu yang di dalam kamar dia itu loh, yang dia suka. Dia mau aja sih keluar rumah, tapi kalau emang bener-bener ada planning yang bikin dia, oke, gue harus keluar rumah kali ini, gitu loh. Menurut Darussalam Channel juga, Dayanti ini dia adalah orang yang memiliki sifat yang selalu teguh pada pendirian sendiri gitu loh. Prinsipnya sangat kuat tertancap dalam dirinya sehingga dia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain sekeras apapun mereka berusaha mempengaruhinya. Jadi buat kalian jangan coba-coba pengaruhi si Dayanti deh, nggak bakal ke distract karena dia emang udah punya pendirian di dalam dirinya. Ketika si Dayanti ini sudah memberikan opini, dia mengenai suatu hal, maka sampai kapanpun pendapat tersebutlah yang akan selalu dia pegang dan pertahankan. Dia nggak mudah ke distract dengan suatu hal, jadi jangan coba-coba deh pengaruhin dia, soalnya dia kuat pendirian gitu loh. Nah itu kan aku bilang jangan coba-coba pengaruhin dia karena dia tuh punya pendirian yang kuat. Sebelumnya kan dia juga punya sifat yang idealis, terus sifat yang jujur. Emang kayak orang itu gimana ya, cocok banget jadi pemimpin gitu loh. Menurut Darussalam Channel, Dayanti ini dia adalah orang yang memiliki style atau gaya berbusana yang cukup variatif. Seorang Dayanti cenderung lebih menyukai fashion yang sedikit simpel dan gak ribet, dan menyukai barang-barang berwarna hijau dan putih. Seorang Dayanti juga memiliki jiwa stabilitas dan keseimbangan dalam kehidupannya, serta memiliki ketahanan dan keyakinan yang kuat terutama terhadap yang maha kuasa. Jadi guys, si Dayanti ini tipe-tipe cewek yang suka banget dengan outfit-outfit yang simpel dan gak ribet. Jadi kayak dia tuh cuman suka pakai baju yang gak suka berlapis-lapis atau kayak di layer-layer gitu loh outfitnya. Dia cuman suka pakai outfit yang simpel dan cocok dibawa kemanapun. Tadi dia mau jalan ke mall, ke museum atau kemanapun itu, ataupun kayak dia mau ngedat, dia tetap gak mau yang ribet, yang simpel tapi tetap kelihatan cantik. Dia juga menyukai barang-barang yang berwarna hijau dan putih. Jadi mostly barang-barang dalam terutama kamarnya nih ya, berwarna hijau atau enggak putih. Kayak misalnya sepatu, bando, tas, entah itu jepit rambut, sisir, ataupun hal-hal kecil apa deh, dompet gitu. Dia tetap milih kayak warna hijau, putih, ya gitulah, warna-warna wanita bumi. Seorang Dayanti juga memiliki jiwa stabilitas dan keseimbangan. Jadi kayak bisa dibilang Dayanti ini orang yang balance. Dia bisa banget ngatur waktunya, saatnya dia kayak rame-rame sama temennya, kayak saatnya dia healing atau saatnya dia menyendiri, terus saatnya dia fokus buat ngejar masa depannya, dia bisa banget kayak ngebagi waktu gitu loh. Dia tipe orang yang stabil, atau bisa dibilang kayak kehidupan dia itu runtun dan terurut, bukan yang kayak sembarangan gitu loh, kayak nggak ada jam-jamnya, tapi dia tuh emang bener-bener kayak punya waktu buat ngelakuin sesuatu itu. Terus juga memiliki ketahanan dan keyakinan. Dia ini tipe orang yang kayak ya rajin beribadah lah ya. Dan selalu ingat dengan yang maha kuasa. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Bener gak sih sifat dan karakter orang yang bernama Dayanti yang kalian tahu? Ataupun yang lagi nonton video ini, bener gak sih sifat dan karakter orang yang bernama Dayanti itu kayak gitu? Kalau benar tulis ya nanti di kolom komentar seberapa relate sih benernya nama Dayanti ini. Nah, sampai di sini dulu ya tebak-tebakan aku tentang sifat dan karakter orang yang bernama Dayanti. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa lihat pojok kanan bawah ada tempat donasi sukarela. Itu buat bantu perkembangan YouTube ini. Sukarela kok guys, bener-bener gak maksa. Setelah kalian aja. Nah, buat kalian yang udah subscribe dan udah nonton video ini, bener-bener makasih banget buat kalian dan terus semangat. Wassalamualaikum teman-teman. See you next. Bye-bye.